Profesi Anda ini dibenarkan oleh Quran. Bahkan observasi, bahkan tindakan, bahkan hal yang mungkin Anda kerjakan, itu semua punya nilai pahala. Sayang gitu ya, kalau cuma ngobatin. Saya tanya ada jujur pada antum semua, pada Anda diri Anda semua. Jujur silakan. Dari sekian profesi ini Anda tekuni sampai sekarang, berapa yang sudah melahirkan pahala? Kalau cuma ngobatin tuh jangankan Anda. Non-muslim pun bisa menjadi dokter ngobatin orang. Pengusaha juga bisa, yang dagang bisa. Mereka kaya juga, Anda kaya juga. Kalau cuma nyari kekayaan, yang lain juga bisa. Ya ayyuhan nas, dibuka dengan ya. Kemudian ayyuha, kemudian dengan nas. Saya agak cepat, mohon izin saya cepat sekali. Ya disebutkan 360 kali di Quran, disebut dengan huruf nida. Untuk memanggil semua dengan jarak objek tanpa kecuali. Baik dekat, menengah, jauh. Komprehensif. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi untuk menguatkan taukid. Haknya berfungsi untuk tanbih, mengingatkan. Di cara menerjemahkannya begini. Hei semua manusia tanpa kecuali. Saya panggil kalian. Mau yang sekarang jaraknya dekat, menengah, ataupun jauh. Semua saya panggil kalian tanpa kecuali. Sepanjang kalian mengaku sebagai manusia. Saya panggil, saya ingatkan ya. Saya ingatkan. Ini sesuatu yang sangat penting, saya kuatkan. Apa itu? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, jaga diri kalian, penuhi kebutuhan fisik kalian. Kalian tidak boleh zalim kepada fisik kalian. Berikan asupan-asupan terbaiknya. Ayo cari makan, cari makan, cari makan. Berikan makanan untuk kebutuhan fisik. Tapi yang paling menarik, ini. Halalan thayyibah, bukan makanan biasa. Kata Allah, silakan susuri bumi. Gali, dapatkan yang terbaik. Satu, dengan cara yang halal, legal. Nanti ada keterkaitan dengan bagian ruh. Kalau dimakan dengan cara yang tidak benar diambilnya, maka nanti salah satunya ketika dimasukkan ke dalam tubuh beredar dengan darah, itu akan menginfeksi bagian roh, bukan bagian fisik. Bagian rohnya yang akan berdampak pada bagian fisiknya. Nanti saat saya masuk kepada roh, kalau waktunya masih cukup, nanti saya terangkan kemana itu masuknya. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang menyebabkan telinga bisa tersumbat, mata bisa ada penghalang, dan bukan tidak bisa melihat, tapi dia tidak bisa membedakan mana baik, mana benar. Ya, dia tidak bisa bedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana tidak baik. Ada yang kalau mendengar suara musik, suara macam-macam misalnya kedengaran. Tapi ketika mendengar suara adzan, itu tidak sampai ke telinganya. Walau jaraknya itu cuma 5 meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih? Kecilin. Tuh. Padahal muslim. Nah, itu di mana itu persoalannya? Secara fisik kedengaran, tapi ke tubuhnya nggak nyampe gitu. Apa persoalannya? Nah, itu nanti persoalan terkait dengan halal. Nah, dengan fisik ini ada kalimat kedua, thayyiban. Silakan cek ayatnya. Halalan thayyiban. Thayyib ini asalnya dari kata toba yatibu. Thayyiban wa tibatan wa tibban. Orang yang disebut dengan tobibun. Thayyib sifat dari kata toba yatibu, sesuatu yang baik secara fisik. Yang dimaksudkan sehat dan kuat. Silahkan kata Allah, Anda konsumsi makanan yang menyehatkan dan menguatkan pada fisik. Sesuatu yang menyehatkan dan menguatkan disebut dengan thayyibun. Keadaannya disebut dengan tibbun. Baik orang yang berprofesi menjaga, mengontrol kesehatan dan kekuatan pada fisik seseorang disebut dengan tabib. Karena itu kekinian dokter itu bahasa Arab disebut dengan tabib. Di tabib diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi tabib. Tabib itu bukan tukang obat. Tabib itu dokter. Nah, ini banyak yang keliru. Ya, tabib itu bahasa Arab. Banyak dari bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Ini saya cek sebentar ya. Mohon izin teman-teman. Kalau pernah dengar istilah gini, obat mujarab. Mujarab pernah dengar? Apa artinya mujarab? Manjur, tuh kan? Itu kebanyakan baca buku pinggiran tuh, pinggir-pinggir jalan, obat mujarab, obat manjur ya. Oke, kalau orang biasa nggak apa-apa, kalau dokter jangan dong, kan? Kan latar belakangnya lain, berbeda. Baik, mujarab itu bukan manjur asalnya. Mujarab itu dari bahasa Arab, dari kata tajrubah. Jarraba, yujaribu, tajribatan, tajrubah, mujarab. Jarraba itu adalah uji klinis. Mujarab itu obat yang sudah lulus uji klinis. Nah, gini. Mujarab yang diuji dulu. Di Nabi itu selalu mengatakan kalau ingin ngobatin seseorang, uji dulu, termasuk orangnya. Jangan tidak punya kemampuan, kemudian dipaksakan untuk mengobati. Tadi yang di Usul Ghobah Anda tuliskan, juz pertama, ya, halaman 595. Ya, itu dikisahkan ada seorang bernama Ibnu Kaldah, As-Saqaf, itu dokter. Ya, zaman Nabi itu, zaman jahiliyah ke zaman Nabi. Dia non-muslim. Non-muslim. Ya, begitu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas terkena panah,
sampai mengeluarkan nanah. Ya, kata Nabi, ya Allah anugerahkan kesembuhan kepadanya. Lantas setelah itu, beliau panggil, kamu dokter itu, silakan, coba obati. Yang lain mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kemudian Allah yang menurunkan obatnya? Apa jawab Nabi? Ya Allah yang menurunkan obatnya, kemudian obat itu diturunkan di tangan para dokter. Nah, jadi ini ikhtiar pertama kalau ada orang sakit, berserah diri kepada Allah, minta kesembuhan, kemudian ikhtiar, silakan berobat. Tapi tadi saya katakan, dalam dunia pengobatan tidak ada batas. Sepanjang kemudian kita bisa bergaul memberikan manfaat, silakan. Ada yang non-muslim, silahkan berinteraksi. Sesama muslim, mesti lebih baik lagi. Bahkan berikan keteladanan pada orang lain. Jelas sampai sini? Nah, saya kembalikan ke sini. Tapi jangan coba-coba, kata Nabi, mengobati sesuatu yang bukan pakar di bidangnya. Makanya ketika ada dua orang datang ingin mengobati, kata Nabi, siapa yang lebih pakar di antara kalian? Lalu kata yang satu mengatakan, ya Rasulullah, apa pentingnya itu? Kata Nabi, jangan sampai orang yang tidak pakar di bidangnya mengobati penyakit yang bukan bagian dari keahliannya. Nah, ini gambaran nanti penjelasan di Al-Quran, surah kelima ayat 45, bahwa dalam dunia kesehatan Anda boleh mengambil spesialisasi di bidang tertentu. Nanti saya turunkan. Di Quran itu ada isyarat, silahkan. Anda mau ambil spesialisasi bagian penyakit dalam, ada ayatnya. Ada mau ngambil spesialisasi bagian mata, ada. Spesialisasi gigi, ada. Spesialisasi bahkan THT, ada THT. Hidung sampai dengan ke bawah, ada. Bahkan ada bagian untuk yang, otopsi, ada. Otopsi. Jadi kalau Anda misalnya ingin otopsi, sampai tahu bagian ke dalamnya untuk menentukan apa penyebab kematiannya, ada juga di Quran. Ya ada nanti isyarat ayat-ayatnya. Tapi yang paling menarik adalah, kata Al-Quran, pertama, fisik itu mesti dipelihara. Muncullah kata tayyib. Sumber pertama kata Allah, kalau fisiknya ingin kuat, ingin sehat, asupannya mesti sempurna. Jangan semua dimakan. Jangan semua dikonsumsi. Sehingga menyebabkan nanti satu persoalan bagi kesehatan fisik kalian. Turunlah Quran surah ke-7 ayat 31. Ya. Nah, yang di sini, Al-Baqarah ayat 168, kata Allah silahkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Konsumsi yang menyehatkan. Konsumsi yang membuat fisik kuat. Kan sederhana kan? Ya, kebanyakan siswa itu menjawab salah dalam ujian, mohon maaf, karena tidak mengikuti instruksi. Kan di atas soal ada tulisan, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Dia jawab dengan salah. Makanya keliru kan? Paham ya? Sederhana kan? Kata Allah kan sederhana, kalau kamu pengen sehat, makan makanan yang menyehatkan. Ini yang dikonsumsi tidak menyehatkan, pantas dia sakit. Dicukuplah manusia mengikuti instruksi satu ayat di Quran, sehat dia. Silakan, yang kamu butuhkan untuk kekuatan, kamu makan. Tapi yang membutuhkan itu kemudian datang dengan kadar yang tidak wajar, sampai menyebabkan kamu sakit, tinggalkan. Bahasa Quran sederhananya, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Apa yang menyehatkan itu silahkan dikonsumsi, apa yang menguatkan itu kemudian yang diambil. Sederhana. Ya. Nah, cara mengambilnya disebut dengan tayyib. Makanya kalau orang Arab mengatakan begini, kaifa haluk? Apa kabar? Alhamdulillah, ana tayyib. Saya tayyib. Maksudnya bukan namanya tayyib, bukan. Alhamdulillah saya tayyib, maksudnya saya sehat. Fisik saya nggak ada masalah, sehat, kuat nih. Ya, walaupun kadang-kadang ada orang yang fisiknya sehat, kuat, cuman pikirannya bermasalah. Ya, ada yang begitu. Kan ada Bang Tayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia nggak pulang-pulang, padahal sehat. Ya. Nah, turun Quran surah 7 ayat 31. Ada ketentuan, kata Allah, ini kaitan dengan yang ini. Ya Bani Adam, hai semua anak cucu Adam. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dari masjid, cepat respon. Wa kulu washrabu, silakan makan, minum secukupnya sesuai dengan kadarnya. Awas, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kalau sesuatu mendatangkan penyakit bagi fisik, Allah nggak suka. Ini saya sudah ciptakan kamu sehat. Saya atur pola hidup yang sehat. Kenapa kamu kemudian menyulitkan diri sendiri? Jadi kalau kamu sakit, yang salah itu bukan saya, kata Allah, yang salah kamu sendiri. Saya berikan fisik sempurna, saya berikan fisik yang bagus, saya arahkan pola hidup yang terukur, tapi kamu nggak ikutin. Jadi kalau kamu sakit, yang salah kamu sendiri. Saya inginkan sehat, kamu sakit. Makanya ketika seseorang sakit, diturunkanlah adab memohon kepada Allah. Apa adab yang pertama? Akui kalau sakit itu karena kesalahan pribadinya. Baru Allah turunkan obatnya. Itu ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, kalau aku sakit nih, karena pola hidupku kurang bagus misalnya, ya, maka pasti engkau akan sembuhkan. Karena janjimu itu pasti menyayangi setiap hamba yang membutuhkan. Jadi saya mau tegaskan, bagian pertama ini, mohon maaf teman-teman sekalian,
ini adalah motivasi bagi setiap kita untuk menjaga kesehatan. Nah, penjagaannya disebut dengan kalimat thayyib tadi. Ya, akar katanya dari kata toba yatibu. Keadaannya disebut dengan tibbun. Ya, tibbun, aspek yang selalu menjaga pada nilai-nilai kesehatan, itu disebut dengan tib. Tib sekarang itu diterjemahkan dalam bahasa kekinian dengan dunia kedokteran dan kesehatan. Orangnya disebut dengan tabib. Ini dia. Jadi ayat ini sekaligus memberikan dorongan pelan-pelan kepada umat Islam khususnya, atau bahkan manusia pada umumnya, mesti ada di antara manusia itu yang punya profesi, ya, yang terlibat dalam dunia kedokteran. Ayo, dorong. Jadi sunnah, profesi Anda ini dibenarkan oleh Quran. Bahkan kalau nanti teman-teman ikuti instruksi dari Qurannya, itu Masya Allah, setiap jenjang penelitian, bahkan observasi, bahkan tindakan, bahkan hal yang mungkin Anda kerjakan, itu semua punya nilai pahalanya. Wah, yang saya bayangkan tuh begini, berapa pahala Anda tuh? Misal Anda dokter mata misalkan, misal saja. Tiba-tiba Anda lakukan tindakan pada seseorang yang misalnya sulit untuk melihat, ada yang katarak, ada yang macam-macam. Begitu Anda lakukan tindakan, dioperasi, dia bisa melihat lagi. Lalu Anda katakan, Pak, Bu, kalau sudah melihat, tolong pakai lihat yang baik-baik ya. Baca Quran, kemudian lihat masjid dengan baik, kerjakan sholat. Itu begitu dia melihat, lantas dari situ dia gunakan untuk baca Quran, itu semua pahala dari bagian baca Qurannya, Anda mendapatkan bagiannya langsung tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Ya, nomor hadis 1839. Kata Nabi, "Man dalla 'ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'." Siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan atau memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan tahukah teman-teman, baca Quran itu kan, maaf, bukan ayatnya yang dihitung, hurufnya. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat." Siapa yang baca huruf, satu huruf dari Al-Quran kitabullah, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, bukan. Jarak satu keduanya 500 tahun di hadis Muslim. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Banyak. Kata Nabi, "Walam aqul alif lam mim harfun." Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Ya walikuli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau ada orang diberikan tindakan, Anda dokter gigi misalnya, Anda obati, sehat, dia baca Quran. Ya, matanya yang lihat Quran, dia bacakan. Begitu dia bacakan alif lam mim, 30 kebaikan, Anda dapat yang serupa. Transfer masuk ke rekening pahala Anda. 30 kebaikan. Ya, sekarang memang nggak kelihatan karena pahala itu urusan akhirat. Kalau pengen lihat, biasanya begini, akan ditampakkan dalam sakaratul maut dan nampak dalam kehidupan di alam kubur untuk persiapan masuk surga. Ya kalau pengen segera lihat, ya ke kuburan aja dulu gitu kan. Itu paling gampang. Nah, jadi itu yang kita dapatkan. Sayang gitu ya, kalau cuma ngobatin. Saya tanya ada jujur pada antum semua, pada Anda diri Anda semua. Jujur silahkan. Dari sekian profesi ini Anda tekuni sampai sekarang, berapa yang sudah melahirkan pahala? Kalau cuma ngobatin tuh jangankan Anda. Non-muslim pun bisa menjadi dokter ngobatin orang. Kalau cuma cari dunia, jangankan dokter, pengusaha juga bisa. Yang dagang bisa, petani bisa, apoteker bisa, distributor bisa. Apa bedanya? Mereka kaya juga, Anda kaya juga. Kalau cuma nyari kekayaan, yang lain juga bisa. Tapi ada yang kita butuhkan lebih dari pertemuan kita di pagi ini. Apakah pekerjaan kita mendapatkan ridha Allah atau tidak? Itu poinnya.